Halo Indobat, sahabat Indoline. Isu kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi paling terdengar di telinga. Lalu bagaimana perjalanan dari organisasi tersebut? Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961, di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuklah New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan tersebut kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakati pula desain bendera mereka, yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini. Nah, Indobat, simak sampai selesai. Kita akan mengulas satu persatu. Pertama, asal mula organisasi Papua Merdeka. Kedua, tekanan Amerika dan infiltrasi militer Indonesia. Ketiga, pengaturan politik dan aktivitas militer. 4. Kontroversi penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. 5. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat. 6. Tokoh penting di balik OPM. Dan yang ketujuh, OPM di era pemerintahan Joko Widodo. Asal mula organisasi Papua Merdeka. Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi kemudian mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Tekanan Amerika dan infiltrasi militer Indonesia. Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah eks-jajahan Belanda di Hindia Belanda kemudian beraksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Akibat dari tekanan Amerika dan aktivitas militer Indonesia itu, kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di New Guinea Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTIA. Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tidak dilibatkan. Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTIA ke Indonesia pada tahun 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negaranya melalui dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia. Pengaturan politik dan aktivitas militer. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia di Manokwari dan kota-kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal organisasi Papua Merdeka atau OPM. Menurut R.G. Jopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama lahir di Jayapura 1963 dipimpin oleh Asir Demotekai. Sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada tahun 1964 dipimpin oleh Terianus Aronggear. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM menjadi kelompok yang terus menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Kontroversi penentuan pendapat rakyat atau PEPERA.
Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh penentuan pendapat rakyat atau PEPERA pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga kemudian muncul nama Provinsi Irian Barat. Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata kemudian terjadi pada tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di markas Victoria. Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Langkah paling fenomenal dari kelompok markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Tokoh penting di balik OPM. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Setrum Korem yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Kedua, Yaakob Prey yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih yang sejak awal anti-Indonesia. Tak lama, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjaring simpati dari dunia internasional, di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini. OPM di era pemerintahan Jokowi. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan Trans Papua di Enduga. Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurut kamu, bagaimana perjalanan dari organisasi ini? Apakah merdeka atau damai?